Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas materi jaring-jaring bangun ruang. Nah, jaring-jaring bangun ruang yang kita bahas ini hanya dua bangun ruang ya, yaitu yang pertama adalah kubus, yang kedua adalah balok, di mana materi ini adalah materi untuk kelas 5 SD. Tapi sebenarnya materi ini bisa digunakan pula atau bisa dipelajari untuk kelas 6 SD. Kenapa kelas 6 SD? Karena materi di kelas 6 SD itu mengulang dari materi-materi yang ada pada kelas 4 dan kelas 5. Jadi untuk kamu yang kelas 6 pun bisa nih dalam mempelajari jaring-jaring bangun ruang. Oke, kita lanjut saja membahas materi bangun ruang, jaring-jaring bangun ruang. Yuk sama-sama kita saksikan, sama-sama kita lihat baik-baik materi jaring-jaring bangun ruang. Yang pertama adalah kubus. Nah, kalau kita lihat nih, perhatikan baik-baik di layar HP Anda atau laptop kamu ya. Di sini ada contoh kubus. Kalau kita perhatikan baik-baik, di mana kubusnya itu terdiri dari titik sudutnya bernama A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, ini adalah kubus secara sempurna, dan ketika dia dilepaskan, nah dilepaskan sisi-sisinya dan membentuk seperti yang tertera di sebelah kanannya. Jadi ketika dibongkar kubusnya, dengan bahasa bongkar ya, kita bongkar kubusnya, terdiri dari 6 sisi. 6 sisinya tetap ya, karena kubus itu terdiri dari 6 sisi, yaitu kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini adalah 6 sisi ya. 6 sisi yang dimiliki oleh kubus. Maka kalau kita perhatikan baik-baik, A di bawah ya, A, B, C, D di bawah, maka ini A, B, C, D ini seperti yang terlihat di layar yang saya gerakkan mouse saya. A, B, C, D tetap di bawah, dan ini adalah titik yang diaksirnya dengan asiran hijau agak tua ya. Ini sebagai alasnya tetap A, B, C, D. Jadi kamu harus memperhatikan bagaimana ketika nanti ditanya, diminta dalam soal itu membuat jaring-jaring kubus, maka perhatikan pula dalam menentukan alas dan tutupnya. Ini adalah contoh jaring-jaring kubus. Nah, salah satu jaring-jaring yang dimiliki oleh kubus. Ini bentuknya seperti ini, sesuai dengan namanya. Ini sempurna nih kalau menjawab seperti ini. Sempurnanya apa? Karena titik sudutnya itu ditulis dengan sempurna sesuai dengan awalnya. Awalnya kubus ini kita misalkan A, di sini jaring-jaringnya kita misalkan B. Maka ini adalah titik-titik yang sempurna dalam membuat jaring-jaring kubus. Adapun jaring-jaring kubus kalau kita perhatikan bukan hanya satu seperti yang ini aja sebenarnya. Kita lanjut dulu ke slide berikutnya. Nah, ketika kita memperhatikan ini, nah ini adalah contoh nih jaring-jaring kubus. Ada berapa sih jaring-jaring kubus? Nah, di sini kita bisa hitung baik-baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, di mana dikasih keterangan seperti yang kamu lihat bahwa kalau yang berwarna kuning itu adalah tutup. Nah, penutupnya. Sedangkan berwarna hijau itu adalah alas. Jadi kalau tadi contohnya di awal di slide yang pertama itu ketika kita membahas kubus, yang mana coba kamu perhatikan dari 11 ini? Jawabannya adalah yang benar. Jawabannya yang ini ya. Yang saya gerakan kursor saya, maka ini yang tadi yang kita bahas, yaitu di sini tutupnya, kemudian ini alasnya. Boleh aja terbalik, atau di sini alasnya, di sini tutupnya, sama aja. Hanya saja tadi dalam pembahasan kubusnya itu posisinya itu bukan memanjang ke kanan tapi memanjang ke kiri. Nah, ini adalah contoh jaring-jaring yang dimiliki oleh kubus. Jadi ada berapa? Ada 11 ya jaring-jaring kubus, karena pertanyaannya pun nanti ketika ditanya balok ada berapa, nggak mungkin juga sama dengan balok, karena setiap bangun ruang memiliki jaring-jaring yang berbeda, tidak sama, dan kamu harus bisa membedakan antara alas dan tutupnya, jangan sampai salah.
Nah, ini adalah bentuk jaring-jaring kubus yang sempurna, kurang lebih ada 11. Dan kamu harus bisa nih, ketika nanti ditanya ada gambar jaring-jaring kubus yang mana jawabannya, maka kamu harus bisa menjawab atau menentukan jawaban dengan jawaban yang tepat berbentuk jaring-jaring kubus yang tersedia. Gimana? Mudah ya dalam memahami jaring-jaring kubus ini, karena kita hanya difokuskan untuk melihat gambar, tidak mencari atau tidak menghitung apa yang harus kita hitung. Nah, di sini contohnya sudah jelas ada 11, tinggal kamu perhatikan, tinggal kamu bisa salin sesuai dengan nanti ada contohnya apa atau latihan soalnya apa. Kita lanjut saja ke slide berikutnya. Di slide atau di materi ini, masih dalam video pembelajaran ini, di mana latihan soalnya ternyata ada dua ya latihan soalnya, yaitu gambarlah jaring-jaring kubus sesuai dengan video pembelajaran ini. Jadi jaring-jaring kubus tadi sudah kita bahas. Ada berapa? Ada 11 ya. Jangan sampai salah dalam membuat video pembelajaran ini. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan gambarlah jaring-jaring balok. Nah, jaring-jaring balok ini adalah nanti kita bahas nih setelah materi atau slide yang ini nih yang kita bahas nih. Karena ini adalah set yang berisi tentang latihan soal dari pembelajaran ini. Yuk, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, materi yang kedua bukan materi sebenarnya. Bangun ruang yang kedua ya. Bangun ruang yang kedua adalah balok, di mana kalau kita perhatikan di sini ada A dan di sini B. Nah, ini adalah sempurnanya bangun ruang balok dengan titik sudut berbeda dengan kubus yang tadi ya. Kalau kubus tadi A, B, C, D, F, G, H. Di sini kita bahasnya, kita beri contohnya adalah PQRS, TU, VW. Nah, PQRS, TU, VW. Di mana kalau kita bongkar bangun ruang kubus ini menjadi jaring-jaringnya. Nah, di sini yang di garis hijau tebal di arsir ini adalah sebagai alas dari balok. Nah, ini tetap nih, ini saya berikan contoh gambar yang sempurna di mana setiap titik-titik sudutnya itu diberi dengan huruf sesuai dengan gambar aslinya. Jadi kalau kamu bisa gambar di mana gambar misalkan contohnya titik sudutnya di sini PQRS ya, maka kamu harus bisa menentukan juga di mana letak PQRS dan TUVW-nya. Nah, di sini semuanya sudah saya berikan titik-titik sesuai dengan awal nama baloknya. Jadi kamu lebih bagus lagi ketika gambar itu menggunakan titik-titik sudutnya. Mudah ya dalam memahaminya ya, karena di sini kita hanya menyaksikan atau mencermati video jaring-jaring balok. Nah, ini contohnya baru satu saya berikan. Kita lanjutkan lagi ke slide berikutnya. Nah, di sini adalah jaring-jaring balok nih. Kalau tadi kubus kita sudah mempelajarinya ada berapa? Masih ingat? Ada 11. Benar jawabannya. Nah, jaring-jaring balok ini hanya 6 ternyata. Dimana di sini saya sudah membedakan antara sisi ya, sisi sebelah kanan kiri, atas bawah. Nah, di sini nomor 1. Nah, ini jaring-jaring balok kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jaring-jaring balok dan kamu harus bisa menentukan ketika nanti gambarnya dibolak-balik, kamu harus bisa menentukan mana jaring-jaring balok yang tepat. Karena ketika ini dirangkai kembali menjadi satu kesatuan yang utuh, misal nih saya ambil contoh nomor 1 ini, dia gambar ini dikembalikan, dipasang kembali menjadi sebuah balok, maka ini gambar sisi sebelah kanan dan kiri. Kemudian yang ini kita tarik ke atas. Nah, jadilah ini alas, ini tutup. Kemudian yang ini, yang kursor yang saya gerakkan ini sebagai sisi bagian depan dan yang ini sisi bagian belakang. Maka kalau kita ilustrasikan, kita bayangkan, maka akan menjadi sebuah bangun ruang bernama balok. Begitu juga yang lain nih berlaku nih. Ketika semua dikembalikan ke bangun ruang balok, maka akan menjadi
balok. Nah, beda ketika kamu gambarnya jaring-jaringnya salah, bisa jadi nggak menjadi bangun ruang balok. Ingat posisinya jaring-jaring balok seperti ini, hanya 6 jaring-jaring balok. Karena sekali lagi ya, diulang nih, setiap bangun ruang memiliki jumlah jaring-jaringnya masing-masing, nggak sama melainkan berbeda. Jadi jaring-jaring balok ada 6 buah. Jangan sampai salah atau tertukar ya, karena ini adalah pelajaran mempelajari tentang mencermati saja nih, mencermati dari jaring-jaring bangun ruang. Kebetulan yang kita bahas di sini adalah bangun ruang kubus dan balok. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini, yaitu jaring-jaring bangun ruang, di mana jaring-jaring bangun ruang yang kita bahas adalah bangun ruang kubus dan balok. Demikian pembahasan video pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih telah menyaksikan pembelajarannya. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.